أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah bahwa Allah itu menjadikan umat Islam sebagai umat wasatah, sebagai umat pertengahan. Maka yang dimaksud sebagai umat pertengahan adalah di tengah-tengah. Artinya di tengah-tengah itu tidak meremehkan, tapi juga tidak berlebih-lebihan. Dan dalam masalah yang bersifat berlebih-lebihan ini, Allah tekankan lagi, Rasulullah SAW bersabda, dan jauhilah oleh kalian sikap gulu berlebihan di dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu telah binasa karena sikap gulu mereka di dalam agama. Di sini Rasulullah SAW menekankan kita itu tidak boleh gulu, tidak boleh berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam masalah dunia, bahkan dalam masalah ibadah. Baik berlebih-lebihannya itu berlebihan dalam meninggalkannya, atau berlebih-lebihan di dalam mengerjakannya. Betul barang itu. Rasulullah yang tengah-tengah saja, yang biasa-biasa saja, yang normal-normal saja. Karena sifat berlebihan ini, itulah yang kalau Rasulullah telah menghancurkan umat-umat sebelum kita, telah mencelakakan kaum-kaum sebelum kita. Maka termasuk di antara larangan gulu, larangan berlebihan adalah berlebihan di dalam memuliakan orang soleh. Bahkan termasuk memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang disebut dengan sikap gulu itu? Kapan perbuatan kita itu disebut sudah berlebihan? Batasnya itu apa? Maka batasannya itu adalah syariat, adalah aturan Islam. Ketika perbuatan kita sudah melewati syariat, sudah melewati batasan yang Allah tentukan, barulah itu dikatakan sebagai berlebih-lebihan. Jadi berlebihannya itu bukan memakai standar manusia. Karena kadang ada orang-orang yang mengatakan, wah kalau beramal itu berlebihan, memakai jilbab itu berlebihan,
Kalau sholat kok sholatnya jamaah itu berlebihan, sok soleh, sok suci. Maka kalau seperti ini bukan sifat berlebihan. Walaupun orang lain ada yang mengatakan seperti itu. Makai baju kok harus pakai jilbab yang panjang, bajunya sampai menutupi kaki, lengannya sampai ke ujung tangan. Kok berlebihan banget sih? Itu anggapan manusia, tapi ini bukan sikap berlebihan karena masih di dalam batasan syariat. Contohnya apa kalau misalnya di luar batasan syariat? Ya, misalkan kalau dalam masalah ibadah, sholat itu kan yang wajib 5 kali malah dikerjakan 6 kali misalnya. Kan berarti sudah melanggar syariatnya. Kalau dalam masalah ibadah misalnya puasa harusnya sampai maghrib malah dilanjutkan sampai isya. Atau tadi misalnya baca Al-Quran, sholat malam sampai tidak tidur, tidak istirahat. Jadi ketika ibadah itu dilakukan sampai melanggar batasan atau sampai meninggalkan, membuat dia melanggar hak, baik hak dirinya sendiri atau melanggar hak orang lain. Dan termasuk diantaranya tadi adalah ketika kita memuliakan orang-orang soleh, termasuk ustadz, kiai, yang habib, wali, hatta Rasulullah SAW itu juga harus dilakukan di dalam batasan-batasan syariat. Maka kenapa kok gulu dalam memuliakan orang soleh ini sangat dilarang? Karena sikap gulu ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Masih ingat kisahnya Nabi Nuh, Pak? Kilo berapa ada yang masih ingat? Jadi bagaimana ceritanya kaumnya Nabi Nuh itu bisa musyrik, bisa menyembah berhala, menjadi orang-orang yang pertama kali musyrik, pertama kali menyembah selain Allah. Mulainya dari apa? Mulainya ketika saat itu ada 5 orang soleh yang meninggal dalam waktu yang bersamaan. Nah, ketika kaumnya itu merasa sedih, akhirnya digoda oleh syaitan. Ayo, kalau kalian sayang sama orang-orang soleh kalian, ayo kita buat patungnya dipajang di masjid. Supaya apa katanya? Supaya menjadi motivasi, supaya menjadi penyemangat. Dibuatlah patung di masjid. Lama-lama ketika patungnya ditaruh di masjid, anak-anaknya keturunan berikutnya berubah. Jadi awalnya menyembah Allah, lama-lama jadi menyembah patungnya. Akibat dari sikap gulu, sikap berlebihan, inilah yang membuat orang pertama kali jatuh ke dalam kemusyrikan. Jadi dosa yang paling besar, ya, yang kata Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, yang tidak akan diampuni ketika dia tidak bertobat sampai akhir ayatnya, itu datang dari sikap gulu tadi, dari sikap berlebihan. Inilah kenapa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memujiku sebagaimana orang Nasrani itu memuji Isa bin Maryam, maka katakanlah aku hanyalah hambanya dan Rasulnya. Ya. Jadi kata Nabi, kepada Nabi saja nih, itu jangan memuji berlebihan
Seperti orang Nasrani ketika memuji Nabi Isa, menyebut beliau sebagai anak Tuhan, ya, bahkan menyebut beliau sebagai Tuhan. Jangan seperti itu. Katakan bahwa Nabi yang paling pertama itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah Ta'ala. Bahkan dikisahkan ketika ada sahabat, ya, karena mereka itu sahabatnya itu baru datang dari Persia atau dari Yaman kalau salah. Maka dia melihat orang-orang di sana itu kalau sama pemimpin mereka itu mereka selalu memuji-muji, bahkan bersujud kepada pemimpinnya. Maka dia mikir, lah ini orang kafir saja kok dihormati seperti itu. Maka Rasulullah yang pemimpin orang Islam, orang paling mulia, tentu lebih pantas untuk dihormati seperti itu. Akhirnya ketika dia pulang, salam sama Rasulullah, kemudian sujud, membungkuknya benar-benar bawah gitu ya, kayak sujud seperti itu, sujud kepada Nabi. Maka langsung ditanya, kenapa kok sujud seperti itu? Nanti beliau sahabatnya itu cerita, ya Rasulullah seperti ini. Maka kata Nabi, jangan, nggak boleh bersujud kepada makhluk. Bahkan beliau bersabda, andai aku boleh memperbolehkan seorang hamba sujud kepada hamba yang lainnya, maka aku akan menyuruh istri untuk sujud kepada suaminya. Nah, ini kelihatan bagaimana ketika kepada Nabi saja kita tidak boleh berlebihan, ya. Ketika kepada Nabi itu harus sesuai dengan batasan, apalagi kepada yang namanya kiai, ya, namanya ustadz atau wali yang jelas-jelas derajatnya lebih rendah dibandingkan Nabi. Kan tidak ada, gitu. Apakah kita meyakini ada orang yang lebih mulia daripada Nabi? Kan tidak. Kok kalau ada orang yang meyakini ada orang yang lebih mulia, lebih dekat dengan Allah dibandingkan para nabi dan rasul, nah itu bisa melanggar bisa menghilangkan keimanannya. Karena Allah sendiri yang menyatakan, hambaku yang paling dekat adalah al-anbiya, para nabi dan para rasul. Nah, ketika kepada para rasul saja itu tidak boleh berlebihan, apalagi kepada hamba-hamba yang lebih rendah derajatnya. Maka bagaimana sikap gulu itu? Contoh sikap berlebihan dalam menghormati orang soleh. Yang pertama adalah berlebihan dalam memujinya. Ini kalau kita lihat di video YouTube, nek mau searching cerita-cerita keajaiban wali, keajaiban Habib. Wah, itu kalau orang sudah cerita itu masya Allah. Ya, ketika memuji-muji walinya, memuji Habibnya, memuji ustadznya, itu sudah setinggi langit. Bahkan kadang-kadang ketika memujinya itu menyifatkan dengan sifat-sifat ketuhanan. Contohnya, ada yang pernah cerita kalau walinya itu bisa mengabulkan permintaan. Walinya itu bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Ada walinya itu bisa menyelamatkan dari mungkar dan nakir. Ini cerita itu keren, Pak. Wah, guru saya itu dulu punya murid, punya jamaahnya itu tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah. Kemudian bilang, nanti kalau meninggal dibawain surat. Nanti kalau meninggal suratnya dibawa, ketemu mungkar dan nakir dikasih suratnya, insya Allah selamat.
Adik-adik kalau ketemu malaikat mungkar nakir, bilang saja jamaahnya Habib ini, jamaahnya wali ini, insya Allah selamat. Nah ini kan berlebihan sekali. Bagaimana mungkin kok dia itu bisa menyelamatkan seseorang dari mungkar dan nakir, menyelamatkan dia dari azab? Hatta Rasulullah sendiri, ya, Rasulullah sendiri beliau mengatakan kepada putrinya yang sangat beliau cintai, wahai Fatimah, lindungi adikmu. Beramal, kalau saya itu tidak bisa melindungimu dari azab Allah. Rasulullah sendiri mengatakan tidak bisa menyelamatkan orang lain kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Lah ini kok ada yang mengaku ustaz, ya, dengan jumawanya mengatakan, wah, wali saya itu bisa tadi hanya dengan sepotong surat. Orang yang gak pernah sholat, gak pernah ngaji, katanya karena sayang sama walinya bisa diselamatkan dari azab. Ada yang juga mengatakan di kuburan walinya, ya, karena keutamaan walinya, maka seluruh kuburan dalam jarak berapa meter itu semuanya selamat dari azab. Ini kan cerita-cerita yang tidak masuk akal. Pertama, yang kedua juga melanggar syariat. Ya. Atau tadi menyematkan cerita-cerita karomah yang tidak jelas. Sudah tidak jelas hukumnya atau jelas-jelas melanggar ketentuan Allah Ta'ala, melanggar apa yang sudah Rasulullah sampaikan. Contohnya apa? Contohnya ada yang menceritakan walinya itu bisa terbang, dan terbangnya itu bisa pakai latihan. Ayo kalian terbang satu-satu, terbang semuanya, satu terbang. Akhirnya murid yang paling rajin itu terbang sampai nembus atap rumah. Ini kan cerita bukan karomah, ini mah ceritanya seperti cerita sihir. Atau yang mengatakan kalau juga ustadznya itu kalau dibuka bagian kanan kan nek orang ustadz kan ada yang pakai jubah, model jubah kayak apa ya namanya, nek orang-orang Arab, seperti orang Arab itu ya, jadi jubahnya model seperti baju yang kayak jubah namanya apa kayak yang jubah terus manjang kanan kiri itu, biasanya imam Saudi itu loh, biasanya pakai imam Saudi itu. Ya, itu katanya kalau dibuka jubahnya bagian kanan akan nampak surga, ketika dibuka bagian kiri akan nampak neraka. Itu kalau jubahnya digantung, jubahnya akan keluar dikir-dikir Allah Ta'ala. Ini cerita-cerita yang tidak masuk akal. Sudah tidak masuk akal, jelas-jelas melanggar syariat. Nah, ini sifat seperti inilah yang contoh sifat-sifat ghulu, berlebihan dalam memuliakan orang soleh. Nah, ini kalau tidak hati-hati tadi berbahaya. Karena saking memuliakannya, saking mengangkat walinya itu diangkat tinggi-tinggi, kadang-kadang malah mengangkat walinya itu di atas derajat Rasulullah. Ada Pak yang mengatakan ini, guru saya itu, saya nggak sebut nama gitu, tidak masalah. Itu dulu pas di umroh di Madinah, ketika di Raudhah, tiba-tiba makam Rasulullah itu bergetar. Rasulullah itu keluar, kemudian mencium kakinya ustaz tersebut, wali tersebut. Bayangkan Pak, maksud Rasulullah dikatakan mencium kaki. Sudah itu cerita yang dusta, nggak mungkin kalau Rasulullah bisa bangkit dari kubur, itu jelas nggak mungkin.
Kemudian mengatakan Rasulullah itu mencium kakinya, ini kan sudah bohong, menghina Rasul. Ini contoh dari sikap tadi berlebihan dalam seperti ini sangat dilarang di dalam Islam. Kemudian yang kedua, bentuk bulunya adalah membuat gambar atau patung orang soleh. Ya. Jadi sering kita lihat ada orang yang membuat gambar wali dipajang di masjid, bahkan kadang-kadang itu dipajang di depan imam, Pak. Saya pernah lihat videonya. Jadi sholat itu bukannya menghadap Ka'bah, tapi malah menghadap foto walinya, foto habibnya, foto ustadznya. Buat apa? Ya pasti buat nyari wasilah, ngalap berkah. Nah seperti inilah yang kadang-kadang menjurus kepada kemusyrikan. Dipajang di masjid. Awalnya tadi ya supaya memotivasi, lama-lama karena dia sujud sama gambar terus, akhirnya lama-lama dia jadi menyembah gambarnya, bukan menyembah Allah Ta'ala. Makanya kenapa dalam Islam ya jangan sampai kalau di rumah ibadah itu ada pajang-pajangan gambar atau foto. Tapi kalau misalkan fotonya itu untuk pendidikan, ya untuk buku pelajaran, itu masih ya nggak apa-apa. Biar misalnya foto Wali Songo supaya tahu, oh ini loh Wali Songo ada seperti ini, siapa saja Wali Songo itu. Ustadz pejuang-pejuang zaman dahulu, ustadz-ustadz yang berjuang di zaman dahulu siapa saja. Kalau sebagai pengetahuan tidak apa-apa. Yang tidak boleh ketika fotonya dipajang kemudian dijadikan sebagai pencari berkah. Dan yang ketiga, nah ini yang masih paling banyak dilakukan selain tadi memuji yang berlebihan, menghormati yang berlebihan, kemudian membuat gambar, dan yang terakhir adalah tabaruk dan tawasul kepada orang soleh, minta berkah dan minta wasilah. Yang pertama masalah wasilah. Dalam Islam tawasul itu meminta wasilah ada yang boleh, ada yang haram. Yang boleh itu ada 3. Pertama, kita bertawasul meminta wasilah kepada nama-nama Allah. Ya Allah, dengan namamu aku memohon ini. Makanya kalau dalam berdoa kita sering disunahkan untuk membaca nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kalau mau minta rezeki ya Razak. Kalau misalnya butuh kelapangan ilmu ya Alim. Ya. Butuh menang pas lomba ya Aziz. Nah, itu boleh bertawasul, berwasilah. Jadi kayak wasilah itu kita mencari perantara, ya, kita mencari penguat. Bahasanya kalau kayak kita menghadap pejabat, kita nyari orang dalamnya, supaya Allah itu lebih mengijabahi permohonan kita. Pertama dengan nama Allah, itu boleh. Yang kedua, ketika bertawasul dengan amal soleh itu juga boleh. Ya. Misalnya, ya Allah, karena kemarin saya sudah beribadah, mohon ibadahnya itu dibalas. Ya, karena saya sudah beramal soleh, semoga doanya diijabahi. Itu boleh. Dan yang ketiga, boleh bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Ini maksudnya minta didoakan. Misalkan pengen butuh sesuatu, nah supaya doanya itu lebih mandi, minta tolong misalnya kepada Pak Mus, pada Pak Eko, Pak Eko, ini kok saya lagi ada kebutuhan nih, dibantu doanya.
supaya mungkin saja doanya Pak Eko lebih mustajab. Kan bahwa kita nggak tahu siapa yang lebih mustajab. Nah itu tidak apa-apa seperti itu. Masih boleh. Nah, yang terlarang seperti apa? Yang tidak boleh ketika kita berwasilah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang. Datang ziarah ke makam wali, ngapain? Berdoa. Ya, katanya kalau berdoa di makam ini nanti walinya akan membantu. Nah seperti ini hukumnya haram. Minimal syirik kecil. Syirik kecil itu ketika dia memohon, dia meyakini ini mohonnya itu hanya kepada Allah, orang meninggal ini hanya sebagai perantara. Hatta itu berdoanya di makam Rasulullah yang sama tidak boleh. Di Raudhah malah doanya, wahai Rasulullah, tolong sampaikan doa saya. Benar paham seperti ini. Atau dengan dengan kemuliaan Rasul, dengan kedudukan Rasul, seperti itu ya, tidak boleh. Kalau hanya tadi meyakini bahwa orang mati tadi itu sebagai perantara, maka itu syirik kecil. Tapi kalau sampai meyakini nanti walinya yang mengabulkannya, jadi saya berdoa kepada wali ini, kepada Habib ini, nanti Habib itu yang bisa mengabulkan, Habib itu yang bisa membantu, itu hati-hati bisa jatuh kepada syirik besar. Maka kalau doa langsung saja sama Allah Ta'ala, gak usah pakai perantara-perantara orang meninggal, perantara ziarah. Kemudian kalau bentuk tabaruknya, ya bentuk ngalap berkah. Nah, ini kalau yang tabaruk yang boleh, misalnya mencari berkah yang memang sudah dianjurkan dalam Islam. Contohnya nyari berkah di Masjidil Haram. Kan sholat di Masjidil Haram pahalanya berapa? Masih ingat? 100.000 kali. Boleh, karena memang ada dalilnya. Atau baca Quran, baca Al-Kahfi di hari Jumat. Ini kan ada dalil dari keutamaannya. Nah, yang nggak boleh misalnya mencari berkah ke ustadz-ustadz dengan cara-cara yang tidak pernah Allah ajarkan. Contohnya apa? Nyari bekas minumnya, ngusap-ngusap bajunya, ya. Kemudian bekas bukunya, kuburannya itu nanti dianggap kalau datang ke kuburannya, nanti tanahnya itu nanti misalnya ngambil tanahnya, nanti diyakini membawa keberkahan. Kalau kain itu bisa usapkan ke nisannya, wah ini kainnya jadi pembawa keuntungan, pembawa keberuntungan. Maka seperti ini termasuk tabaruk yang keliru dan haram, jelas-jelas tidak boleh. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ya kita tekankan bahwa di dalam Islam sikap hulu itu benar-benar dilarang, terutama hulu kita, berlebih-lebihan kita dalam mencintai, dalam menghormati dan mentaati orang-orang soleh di antara kita. Tadi harus kita perhatikan. Jangan sampai ya karena sikap berlebihan ini yang sampai melanggar syariat, melanggar batasan hingga mendorong kita kepada jurang kemusyrikan. Nauzubillah min dzalik. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Pak Eko sudah mengatakan sesi 30 menit mohon nggih. Tidak diprotes mulai. Maka sebelum saya terus ada pertanyaan.
Gak ada? Ngomong apa? Itu tadi masalah rezeki, kita doa, diminta doa yang selanjutnya apa biar dapat tambah rezeki. Rezeki kita kan udah ditakdirkan, udah dijatah waktu kita jalan 40 hari. Itu kan lu nanti dapat rezeki segini-segini. Karena kenapa masih minta lagi, Pak? Nah, ini Pak, minta tambahan rezeki itu artinya bisa dua. Nah, seperti ini kan, silaturahim bisa menambah rezeki. Loh, katanya rezeki kan sudah dijatah, kok bisa nambah? Nah, itu maknanya ada dua. Yang pertama, memang ditambah jumlahnya. Ya, kan Allah yang berkehendak bisa rezeki itu bisa ditambah, bisa dibagi, terserah Allah Taala. Dan memang Allah tahu ya kita ini akan berbuat seperti ini yang membuat rezeki kita nambah. Itu sudah dituliskan. Ya, doa kita ya kita minta nambah atau kita melakukan amalan menambah rezeki itu sudah dituliskan. Yang pertama. Yang kedua, rezekinya tetap, tapi yang ditambah adalah keberkahannya, kemanfaatannya, ya. Jadi rezekinya itu sudah datang membuat kita senang, membuat kita bahagia. Nah, jadi bisa dua itu. Dan itu kata para ulama itu bisa dua-duanya. Rezekinya bisa memang ditambah secara jumlah, bisa ditambah secara keberkahannya. Dan itu insya Allah tidak melanggar dengan dalil yang mengatakan rezeki itu sudah tertulis, karena ketika Allah menuliskan rezekinya, Allah juga sudah tahu bahwa kita itu akan meminta tambahan, kita akan melakukan penambah-penambah yang itu sudah Allah, bahasanya gimana? Sudah Allah tahu dan sudah ditetapkan sama Allah. Nah, itu masalah takdir itu dijelaskan panjang nanti Pak. Tapi insya Allah itu tetap bisa Pak menambah rezeki itu. Tidak bertentangan dengan takdir. Satu lagi terakhir. Oke, kalau tidak ada, bisa cuma sampai di sini. Apal kali ada, jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kebenaran itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo, nanti akhirnya masih longgar, masih kosong, bisa nunggu sampai waktu syuruk. Syuruknya tinggal 15 menit lagi. Setengah 6 lebih 3:02 buat masih sempat, monggo ditunggu sampai waktu syuruk. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang iktikaf di masjid sampai waktu syuruk kemudian ditutup dengan sholat syuruk, pahalanya seperti haji dan umrah yang tamatan, yang sempurna, yang sempurna. Jadi kalau memang tidak ada kegiatan, monggo ditunggu, mumpung cuma tinggal 15 menit, maniman sampai ketinggalan pahalanya. Bila walidayah walidayah nun wal qalam ma yasur fastabilul khairat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين